Halo sobatku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku sekalian, salam peternak satu perjuangan. Kembali lagi di channel saya, channel Chandra Miniatur. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun ilmu bagaimana cara meracik bubur lolohan anakan burung yang umur dari 0 sampai 1 bulan atau 2 bulan yang harganya sangat murah dan terjangkau. Begitu juga dengan bahan-bahannya itu sangat terjangkau di lingkungan kita sendiri. Yang perlu kita siapkan terutama yaitu jagung. Ini jagung yang udah halus, kemudian millet merah, kemudian juga ada millet putih. Millet putih ini adalah tambahan nutrisi bagi si burung, yang dimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh si burung atau pertumbuhan si burung. Dan juga ada kacang hijau, ini juga buat pertumbuhan si burung. Dan semua bahan-bahan tersebut itu sangat mudah kita dapatkan di lingkungan kita sendiri dan harganya cukup murah. Jagung itu sekilo sekitar 9.000 di tempat saya. Terus kalau millet merah sekitar 20.000 sekilo. Terus kalau millet putih harganya sekitar 15.000 sekilo. Kacang hijau sekitar 24.000 sekilo. Jadi yang perlu kita siapkan yang pertama takarannya. Di jagung takarannya itu sekitar 1 cepuk. Itu cepuk yang saya buat dari botol aqua gelas. Itu juga millet merahnya kita kasih setengahnya aja, setengah cepuk itu. Terus kemudian millet putihnya 1 cepuknya itu penuh kita kasih. Terus millet putihnya itu boleh kita kasih 1 cepuk ataupun 2 cepuk. Karena kenapa? Karena ini makanan pokok bagi si burung. Terus tambahannya yang harus kita tambah lagi yaitu kacang hijau. Kacang hijau ini buat nutrisi buat pertumbuhan burung juga, yaitu kacang-kacangan. Ini kita tambah setengah cepuk. Kemudian kita siapkan blender. Mau kita blender biar lebih halus. Ini kalau kita hitung-hitung ataupun kita kira-kira 1 cepuk itu yang kita kasih itu jagung, millet setengah, millet merah setengah, millet putih 1 cepuk, dan kacang hijau setengah cepuk, itu sekitar biayanya cuma 5.000. Ini sekitar 5.000 biaya yang kita keluarkan. Terus kita blender, itu jadi buburnya itu sekitar 200 gram. 200 gram itu kalau kita beli bubur anakan lolohan itu yang dijual di toko online itu sekitar harganya 55.000. Berarti kalau kita keluarkan biaya cuma 5.000 itu udah lebih murah. Lebih murahnya itu sekitar 50.000. Dari harga 55.000 itu cuma kita keluarin 5.000 doang. Padahal bubur yang kita buat ini sama bagusnya seperti bubur yang dijual di toko online. Karena kenapa? Pakan burung yang kita buat ini biasanya kan kita kasih tiap harinya itu buat induknya, seperti jagung, millet merah, millet putih, dan juga kacang-kacangan lain, kacang hijau juga dia mau. Makanya kan kalau induknya kita kasih ini, otomatis induknya ketika dia meloloh anaknya sendiri itu juga dengan pakan yang kita kasih. Makanya kan lebih baik kita buat pakan sendiri. Kan ini lebih halus, kita blender dan juga kita saring pakannya ini supaya lebih halus lagi. Makanya kan biaya yang kita keluarkan itu sangat murah banget. Cuma 5.000 doang. Kita dapat membuat buburkan anakan lolohan itu sekitar 200 gram. Itu menurut saya itu sangat murah sekali. Karena kenapa? Kita pikir-pikir sekarang harga burung paruh bengkok itu seperti burung parkit lokal itu, dan juga LB, Lovebird itu kan sangat murah sekarang harga di pasarannya. Cuma 50.000 per ekornya. Itu murah banget. Tapi kalau kita beli pakan burung lolohan yang mahal itu, yang 55.000 itu, yang 200 gram diisinya, kemungkinan kita rugi. Karena kenapa?
Ketika anakan burung ini telah dewasa, kita jual di pasaran 50.000. Sedangkan biaya yang kita keluarkan buat beli pakan lolohan burungnya ini kan nyampe 55.000. Makanya daripada itu saya memberi pengalaman saya sendiri di mana saya ternak burung LB, paru bengkok, semua jenis paru bengkok saya peliharain di sini. Saya lolos dengan makanan racikan sendiri ini supaya biaya yang kita keluarkan juga efektif, lebih murah daripada kita beli lolohan yang telah dibuat itu di toko online. Dan ini mudah-mudahan menjadi pengalaman dan menjadi ilmu bagi peternak-peternak pemula khususnya. Dan juga saya kasih info sedikit buat peternak pemula, jangan takut memberi lolohan burung yang kita racik sendiri ini, karena kenapa, ini sangat aman bagi burungnya dan pertumbuhannya sangat cepat. Karena kenapa, saya juga telah membuktikan bahwasanya pertumbuhan si burung itu dari 0 sampai 1 bulan itu sangat cepat. Karena makanan yang kita kasih ini juga sangat banyak vitaminnya dan nutrisinya sangat bagus buat si burung dan pertumbuhannya. Maka dari itu jangan pernah ragu dan takut untuk membuat racikan sendiri sehingga kita bisa menghemat biaya. Siapa juga yang untung? Kita sendiri, bukan? Karena kenapa? Setiap peternak pastinya ingin untung besar. Setidaknya dengan kita bisa membuat racikan bubur sendiri, misalnya ada burung, puluhan burung, anakan burung, itu bisa dapat kita buat dengan racikan sendiri, itu kan hematnya luar biasa. Sehingga untung yang kita hasilkan dari ternak burung ini kan lebih menguntungkan lagi dan lebih efektif, mengingat harga burung sekarang di pasaran turunnya gratis. Maka dari itu kita mencoba untuk membuat pakan burung sendiri untuk lolohan. Ini saya goyang-goyang dulu, karena kenapa? Supaya ketika kita blender ini, supaya yang belum halus biar cepat halus lagi. Ini kira-kira kita tunggu di blendernya itu sekitar 5 menit atau enggak 10 menit. Karena kenapa? Lebih lama lebih bagus, supaya pakan burung yang tadinya masih kasar ketika kita blender menjadi halus. Ketika kita blendernya lama sekitar 10 menit, maka kehalusannya itunya lebih halus lagi, sehingga membuat ketika kita beri kepada si burungnya itu, membuat burungnya itu dapat dengan mudah menelan pakan yang kita kasih. Karena kalau seandainya pakan yang kita buat ini terlalu kasar, sehingga membuat si burungnya itu tidak mudah untuk ditelan pakannya. Ini saya buka dulu, saya mau lihat apakah udah halus apa tidak. Kayaknya sini udah halus banget. Dan walaupun telah halus banget kita blender, maka ini sangat diperlukan juga untuk penyaringan. Maka diperlukan juga nantinya kita buat penyaringan, yaitu kita saring biar lebih halus lagi. Ini ya seginilah halusnya. Makanya kan kalau di blendernya doang terus kita kasih ke burungnya, takutnya nanti dia susah menelannya, kecuali burungnya udah umur 1 bulan lebih. Makanya segini halusnya. Ini kita ketuk-ketuk dulu biar goyang buburnya supaya lebih halus lagi. Ini saya tunggu lagi sekitar kurang lebih semenit. Saya siapkan dulu saringannya. Ini saringannya buat menyaring buburnya itu supaya lebih halus lagi. Biar yang kasar-kasarnya itu tinggal di atasnya, biar yang halus jatuh ke dalam toples. Ini kita buka dulu tutupnya. Ini hati-hati ketika membuka tutupnya, karena kenapa? Bisa jadi nanti bubur lolohannya itu tumpah karena dia kan telah penuh kita isi tadi. Terus ini kita masukin ke sini, ke tempat penyaringan. Ini gunanya untuk kita saring supaya buburnya lebih halus dan efektif. Ini kita tuangkan dulu semuanya bubur yang telah kita blender ke dalam penyaringan. Ini agak panas tutup blendernya karena kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit kita blender. Ini saya tuangkan semua biar diaduk-aduk nantinya, biar penyaringannya itu lebih halus dan mudah dikasih buat si anakan si burung.
ini saya korek semua supaya buburnya jatuh semua. Terus kita mau menyaring buburnya biar cepat halus. Cara menyaring buburnya biar cepat halus itu kita masukin dulu bubur yang kita blender itu ke dalam penyaringan, dan di bawahnya itu ada toples penyampungan. Terus kita aduk pakai sendok, aduk-aduk pakai sendok dengan keras dalam penyaringan, supaya nantinya itu ketika kita kasih kepada burungnya itu sangat mudah menelan pakan bubur lohan ini. Dan teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, jangan lupa di videoku ini di share, di subscribe, dan di like videonya, dan di komen. Kalau perlu ada pertanyaan, tolong ditanya di kolom komentar. Karena kenapa? Setiap pertanyaan yang Anda tanyakan, sahabat-sahabatku sekalian, maka saya akan menjawabnya, supaya channel saya juga ini makin maju lagi. Jangan lupa di subscribe dan di like, di komen. Ini saya skip dulu videonya sedikit karena terlalu panjang durasinya dan terlalu lama ketika saya aduk-aduk begini. Satu catatan penting yang harus saya kasih tahu dulu, ketika kita aduk-aduk kayak gini, semuanya kan tidak tersaring semua, ada yang kasar lagi. Itu yang kasarnya kita blender lagi. Misalnya ada kasar sedikit, kita blender lagi. Kemudian kita aduk lagi. Sisanya yang di atas itu kan masih kasar lagi, kita blender lagi. Supaya kenapa? Supaya pakan yang tadi kasar menjadi halus lagi dan bisa kita gunakan buat si burung. Ini saya skip dulu videonya. Ya, beginilah penampakan bubur lolohan anakan burung yang telah kita blender. Sangat halus bukan teman-temanku sekalian? Ini jangan lupa dipraktek di rumah. Supaya kenapa? Supaya kita dapat belajar bersama, di mana ada kelebihan dan kekurangan itu dapat kita share ilmunya bersama-sama. Jangan lupa teman-temanku sekalian, inilah ilmu yang dapat saya kasih tahu kepada peternak pemula khususnya, supaya ternakan burungnya itu menjadi maju dan berkembang. Dan juga saya doakan bagi teman-temanku sekalian semua sehat selalu, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.